Masa VOC Belanda. Proses kedatangan VOC Belanda. Kedatangan Belanda di Nusantara berawal pada abad ke-16, di mana Belanda membuat ekspedisi pelayaran untuk mencari kepulauan rempah-rempah. Dalam ekspedisi itu dikirimkan 4 kapal dengan 249 awak dan 64 pucuk meriam berangkat di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Baru pada Juni 1596, kapal-kapal de Houtman sampai di Banten yang merupakan pelabuhan dengan penjualan lada terbesar di Jawa Barat. Temuan de Houtman ini yang menjadi panduan bagi penjelajah Belanda yang menggelar ekspedisi besar-besaran ke Nusantara. Pada Maret 1599, Jacob van den Eyck tiba di Kepulauan Rempah-Rempah Maluku. Ia kemudian kembali ke Belanda dengan mengangkut banyak rempah-rempah. Keuntungan yang didapat Jacob van den Eyck itu memikat banyak pengusaha Belanda dan terjadilah persaingan dagang yang justru membuat keuntungan menjadi semakin kecil. Kemudian didirikan oleh perkumpulan saudagar Belanda di bawah pemerintah pada tahun 1602 dengan pusatnya di Amsterdam. VOC didirikan pemerintah Belanda dan serikat dagang sebagai solusi dari persaingan harga rempah-rempah yang semakin liar. Kebijakan politik tokoh-tokoh. Peter Booth. Peter Booth lahir pada 1568 di Amersfoort, Belanda. Namanya muncul pertama kali pada 1599 ketika ia telah menjabat sebagai laksamana di perusahaan Brabant yang berpusat di Amsterdam. Di tahun yang sama, ia melakukan perjalanan menuju ke Nusantara bersama rombongan yang terdiri dari 4 kapal. Ketika Dewan 17 yang berpusat di Belanda tidak dapat menjalankan tugas sehari-hari, VOC secara cepat dan efektif. Peter Booth ditunjuk untuk menepati jabatan baru dalam organisasi ini, yaitu sebagai Gubernur Jenderal. Gubernur Jenderal VOC yang pertama, Peter Booth tentu harus menata organisasi kongsi dagang ini agar monopoli pedagang di India Timur dapat diwujudkan. Pada 1610, Peter Booth mendirikan pos pedagang di Banten dan berhasil memasuki Jayakarta. Penguasa Jayakarta saat itu yaitu Pangeran Wijayakarma sangat terbuka dalam hal perdagangan. Oleh karenanya, Sunda Kelapa menjadi kota dagang yang ramai oleh aktivitas para pedagang dari Portugis, Inggris, India, Persia, Arab termasuk juga Belanda. Jan Pieterszoon Coen. Pieterszoon Coen adalah Gubernur Jenderal Hindia Belanda keempat. Dalam masa jabatannya, Belanda menaklukkan Jayakarta dari Kesultanan Banten. Di atas reruntuhan kota ini, Belanda membangun kota Batavia yang kemudian menjadi ibu kota Hindia Belanda. Coen juga berhasil menghalangi upaya Kesultanan Mataram untuk melakukan Batavia dari Belanda. Anthony van Diemen. Anthony van Diemen 1593 sampai 1645 adalah Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada masa jabatan 1636 sampai 1645. Sebagai Gubernur Jenderal, dia paling dikenal karena upayanya melakukan eksplorasi ke benua Australia yang dipimpin oleh Abel Tasman. Eksplorasi ini menemukan Pulau Tasmania yang dinamai berdasarkan nama Abel Tasman, dan Van Diemen Land nama benua Australia yang diberikan oleh orang Belanda. Herman Willem Daendels. Herman Willem Daendels merupakan Gubernur Jenderal yang memerintah dari tahun 1808 hingga 1811, di mana pemerintahannya adalah sebagai wakil Prancis di Indonesia. Sebab pada saat itu Belanda takluk dengan Prancis sehingga semua tanah jajahan Belanda jatuh ke Prancis, termasuk salah satunya adalah Indonesia. Ketika melakukan tugasnya, Herman Willem Daendels memiliki banyak kebijakan dan berikut beberapa kebijakan yang sudah dibuatnya. Pertama, membuat jalan dari Anyer sampai Panarukan yang disebut dengan Jalan Raya Pos. Yang kedua, membangun dermaga di Surabaya. Yang ketiga, membangun pabrik senjata di Semarang untuk tujuan produksi senjata. Dan yang keempat, membangun benteng di Jakarta serta Surabaya untuk pertahanan. Van den Bosch. Johannes van den Bosch adalah negarawan Belanda yang menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda ke-43. Johannes van den Bosch diangkat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada 1830. Selama mengemban jabatan itu hingga 1833, Johannes van den Bosch dikenal sebagai tokoh yang menggagas sistem tanam paksa atau
Culture Still. Meski di satu sisi sistem tanam paksa sangat menyengsarakan rakyat jajahan, kebijakan ini terbukti memberi banyak keuntungan bagi pemerintah Belanda yang saat itu sedang mengalami krisis keuangan. Masa kejayaan VOC. Dalam ekspedisi itu dikirimkan 4 kapal dengan 249 awak dan 64 pucuk meriam berangkat di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Baru pada Juni 1596, kapal-kapal de Houtman sampai di Banten yang merupakan pelabuhan dengan penjualan raga terbesar di Jawa Barat. Temuan Houtman ini yang menjadi panduan bagi penjelajah Belanda yang menggelar ekspedisi besar-besaran ke Nusantara. Pada Maret 1599, Jacob van Eyck tiba di Kepulauan Rempah-Rempah Maluku. Ia kemudian kembali ke Belanda dengan mengangkut banyak rempah-rempah. Keuntungan yang didapat Jacob van Eyck itu memikat banyak pengusaha Belanda dan terjadilah persaingan dagang yang justru membuat keuntungan menjadi semakin kecil. Tak memakan waktu lama, pada abad ke-17 dan ke-18, VOC atau dikenal juga sebagai Perserikatan Dagang Hindia Timur berkembang menjadi serikat dagang yang paling sukses. Kesuksesannya yang berhasil menekan para pedagang Inggris dan Portugis yang telah lebih dulu mencapai Nusantara. Dengan kesuksesan tersebut, Parlemen Belanda yang memberikan VOC memiliki hak istimewa yang dikenal sebagai hak oktrooi yang memberikan kewenangan untuk melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah di wilayah antara Tanjung Harapan sampai Selat Belan termasuk Nusantara. Yang kedua, merekrut pegawai atas dasar sumpah setia. Yang ketiga, membentuk angkatan perang dan melakukan perang. Yang keempat, mengadakan perjanjian di seluruh Asia. Yang kelima, mencetak dan mengeluarkan mata uang selanjutnya tahun 1610. Dan yang terakhir, Belanda juga menempatkan seorang gubernur jenderal di Batavia untuk menangani urusan perdagangan dan ekspansi masa keruntuhan. Pada 31 Desember 1799, VOC dinyatakan bangkrut dan dibubarkan, serta hak miliknya berada di bawah penguasaan kerajaan Belanda di Nederland. VOC bangkrut dengan utang 136,7 juta gulden dan kekayaan berupa kantor dagang, gudang, benteng, kapal serta daerah kekuasaan di Indonesia.